So guys, kasus yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2011 di Buena Vista, Michigan. Seperti biasa kita kenalan sedikit dengan seorang wanita bernama Jenny Webb berusia 32 tahun. Jenny berasal dari Buena Vista, Michigan. Ia dikenal sebagai wanita yang memiliki kepribadian yang baik, sayang keluarga, terlebih sang ibu yakni Dawn Webb. Jenny juga mencintai kehidupannya, dia selalu enjoy menjalani hari-harinya. Namun satu hari Jenny memberitahu ibunya kalau dia sedang mengandung 5 bulan. Mendengar itu Dawn, ibu Jenny, sangat-sangat terkejut guys. Gimana enggak, Jenny ini belum menikah, ditambah lagi keluarga dan teman-temannya bahkan gak tahu selama ini Jenny tuh kencan atau pacaran sama siapa gitu loh. Karena emang Jenny juga gak pernah kenalin seorang pria atau pacar ke keluarga maupun teman-temannya. Jenny akhirnya memberitahu ibu dan sahabatnya bahwa ayah dari anak yang dikandungnya telah beristri guys. Itulah sebabnya Jenny gak pernah kenalin pria itu ke siapapun. Jenny juga bilang kalau dia dan ayah dari bayi dalam kandungannya itu sudah berteman mungkin selama 10 tahun. Ibu Jenny saat itu memang belum pernah bertemu dengan pria tersebut, namun Jenny memberitahu ibunya tentang identitas sebenarnya pria itu. Jenny juga cerita ke sahabatnya yakni Andrea King bahwa ayah dari calon bayinya itu bilang kalau dia udah pisah dan gak tinggal bareng lagi sama istrinya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Jenny meminta ayah dari anak yang dikandungnya itu buat tanggung jawab? Dan apakah Jenny punya fantasi untuk menikah dengan pria itu dan membesarkan bayi mereka bersama? Jawabannya enggak guys. Jadi meskipun telah dihamili, namun Jenny tidak menuntut pria itu buat tanggung jawab. Nggak tahu juga alasannya, mungkin karena Jenny tahu itu suami orang atau ada alasan lain. Yang jelas Jenny bersiap menjadi ibu tunggal bagi bayi berjenis kelamin laki-laki dalam kandungannya. Yang nanti rencananya ketika bayi itu lahir akan dia beri nama Braxton. Jenny juga memiliki pekerjaan yang bagus dan ia telah membeli sebuah rumah untuk dia tinggali bersama anaknya kelak. Waktu pun berlalu, tibalah saat malam yang indah di penghujung bulan Agustus tahun 2011. Kala itu usia kandungan Jenny yaitu 8,5 bulan. Setelah selesai bekerja, Jenny pergi ke rumah Andrea King, sahabatnya yang saat itu baru lahiran anak kembar, untuk berkunjung sekaligus kayak bantu-bantu ngurus bayinya Andrea lah gitu. Tapi belum lama di rumah Andrea, tiba-tiba Jenny bilang ke Andrea kalau malam itu dia punya rencana ketemu dengan ayah bayinya untuk mendiskusikan soal masalah tunjangan anak dan apakah nama ayahnya akan ditaruh di akta kelahiran bayi mereka nanti ketika lahir. Jenny pun pamit ke Andrea, tapi rencananya dia akan kembali lagi besok hari untuk membantu Andrea. Saat itu Andrea mengantar Jenny sampai ke teras. Jenny mengucapkan sampai jumpa lalu pergi. Dan itulah terakhir kali Jenny terlihat hidup guys. Karena beberapa jam kemudian terjadi penemuan mengerikan di jalan terpencil, di mana sebuah mobil Pontiac Aztek ditemukan terparkir di dekat parit dengan seorang wanita sudah meninggal dengan kabel ekstensi terlilit di lehernya tergantung di rak bagasi mobil. Ya, jasad itu adalah Jenny Webb. Dan yang pertama tiba di tempat kejadian adalah petugas polisi kota Praja Buena Vista bernama Kenneth Blue atau yang biasa dipanggil Ken. Lalu diikuti oleh petugas tim Peterson. Kemudian petugas Ken dan tim mendekati mobil dan melihat Jenny. Katanya baik Ken maupun tim gak kenal sama Jenny. Petugas Ken kemudian mengeluarkan dompet Jenny dari mobil dan ia menemukan secarik kertas yang terlipat. Petugas Ken dan tim pun membaca surat itu, di mana surat itu adalah surat bundir yang diketik. Dalam surat itu terdapat banyak detail, yaitu dia atau Jenny telah berbohong tentang identitas sebenarnya dari ayah bayi yang dikandungnya. Katanya ayah bayi itu bernama Chris. Tertulis juga kalau ayah bayi itu menghancurkan hidupnya dan ia merasa gagal karena tidak mampu menghidupi dirinya sendiri dan bayinya. Dan di akhir surat itu tertulis, "Ini satu-satunya cara, aku mencintaimu dan aku minta maaf. Tertanda Jenny." Kemudian setelah membaca surat itu, Ken Blue mengeluarkan kartu identitas dari dompet Jenny. Dan ketika melihat kartu identitas Jenny itu, Ken ini bilang ke tim, "Wah, saya kenal gadis ini.
Ken juga bilang kalau dia mengenal Jenny dari salah satu bar lokal. Beberapa saat kemudian, Sersan Detektif Sean Waterman yang saat ini telah pensiun tiba di tempat kejadian. Lalu petugas tim bilang ke Sersan Sean kalau dia dan Ken menemukan Jenny dan sepertinya Jenny gantung diri. Saat polisi menyelidiki tempat kejadian, Ken Blue mengambil foto bukti. Semuanya tampak cukup terbuka dan tertutup, guys. Mobil Jenny pun diderek ke kantor polisi, sementara jasad Jenny dibawa ke kamar jenazah rumah sakit terdekat. Sersan Sean Waterman kemudian pergi ke rumah keluarga Jenny Webb untuk menyampaikan berita memilukan itu. Mendengar berita duka itu, Don Webb, ibu Jenny, sangat nggak percaya kalau Jenny anaknya mengakhiri hidupnya sendiri. Don juga meragukan surat bundir yang ditemukan di dompet Jenny itu. Karena menurut Don, surat itu diketik dengan spasi tunggal dalam ukuran 10 font dan kata-katanya juga sangat berbeda dengan karakter Jenny anaknya. Selain itu, Don mengatakan kalau Jenny memang mau nulis surat bundir, pasti surat itu akan ditulis dengan tulisan tangannya sendiri menggunakan pena berkilau warna ungu, hijau, atau merah muda. Don juga bilang dia bahkan gak ingat sebagian besar isi surat itu. Katanya dia baru baca sekitar 1/4 bagian dan dia langsung yakin kalau surat itu gak sah Jenny yang bikin, jadinya dia gak mau baca sampai habis. Kemudian detektif Sean Waterman mengajukan beberapa pertanyaan kepada Don Webb, ibu Jenny, di mana pertanyaan itu akan merubah segalanya. Sersan Sean bertanya, apakah kamu tahu dia hamil? Don menjawab iya. Lalu Sersan Sean bertanya lagi, apakah kamu tahu siapa ayah dari bayinya? Dan ibu Jenny bilang, ya, dia adalah Ken Blue, petugas Anda. Mendengar itu, detektif Sean Waterman pastinya sangat terkejut dan seperti nggak percaya. Karena Sean tahu betul Ken Blue lah orang pertama yang menemukan Jenny tergantung di rak bagasi mobilnya sendiri. Ken juga orang yang menemukan surat atau catatan bundir di dompetnya Jenny. Tapi sekarang Sersan Sean tahu bahwa Ken Blue seorang petugas polisi yang sudah menikah dan punya keluarga sendiri, merupakan ayah dari bayi Jenny. Nah, dengan petunjuk atau informasi penting itu, pihak kepolisian Kota Praja Buena Vista tidak dapat menyelidiki kasus itu sendiri. Karena biar bagaimanapun, suspek utama yaitu Ken Blue adalah petugas polisi Kota Praja Buena Vista juga gitu kan. Jadinya polisi negara bagian Michigan dipanggil dengan detektif MSP Alan Oak sebagai penyidik utama. Ketika Sersan Allen tiba di TKP, dia tidak menemukan apapun karena jasad Jenny telah dievakuasi dan mobilnya sudah diderek. Lalu ilmuwan forensik Gary Ginter dan Valerie Bowman tiba di TKP keesokan paginya. Sesampainya di sana, mereka menemukan sepasang sendal jepit di parit di bawah tempat mobil Jenny diparkir. Dan sekitar 195 kaki dari tempat jasad Jenny ditemukan, Gary Ginter menemukan puntung rokok tergeletak di tanah. Selain itu ditemukan juga bercak darah dan sepotong kalung kecil tak jauh dari situ. Semua yang ditemukan itu pun dikirim ke lab untuk diselidiki lebih lanjut, termasuk mobil Jenny dan juga petugas Ken Blue. Nah, dan diketahui bahwa ternyata di malam kejadian sekitar pukul 9:05 hingga 10:30, petugas Ken tidak menjawab pemeriksaan radio selama 1,5 jam sebelum jasad Jenny ditemukan. Lalu temannya yakni petugas tim Peterson pergi mencari Ken. Saat itulah tim pergi ke satu jalan buntu, yaitu tempat mobil Jenny ditemukan. Kenapa tim bisa tahu kalau petugas Ken ada di sana? Jadi guys, petugas Ken Blue biasanya akan selalu pergi ke tempat itu untuk tidur saat jam kerja. So, saat Ken gak ada, tim emang udah tahu di mana dia harus mencari Ken. Dan ketika tim tiba di sana, dia melihat mobil Ken dan Jenny. Lalu Ken bilang ke tim, aku baru aja mau menelpon kamu. Lihat, aku menemukan gadis ini. Menurut tim saat itu Ken kayak acak-acakan dan gak teratur gitu guys. Ken juga berkeringat dan ngos-ngosan. Di sisi lain, semakin banyak polisi menggali, semakin banyak bukti yang mengarah ke Ken Blue. Dimana ketika polisi mengecek HP Jenny, dalam daftar kontak teleponnya tersimpan nomor petugas Ken yang diberi nama Ken Kopbu. Ditemukan juga 3 panggilan telepon antara Jenny dan Ken di malam kejadian.
Detektif juga akhirnya mengetahui bahwa Jane dan Ken Blue telah merencanakan pertemuan malam itu sekitar pukul 9 untuk membahas tunjangan anak dan mencantumkan namanya di akta kelahiran. Kemudian petugas Ken Blue diminta oleh pimpinannya tetap berada di departemen kepolisian untuk diwawancarai. Wawancara itu dilakukan sekitar 9 jam setelah jasad Jenny Webb ditemukan dan dilakukan oleh Sersan Alan Oak dan Letnan Jason Teddy. Saat itu Ken mengatakan bahwa dia sedang berpatroli di daerah itu, lalu dia berhenti ketika melihat ada mobil yang berhenti. Lalu dia dan petugas tim mendekati mobil itu, menemukan catatan bunuh diri di dompet Jenny dan mencari identitasnya. Letnan Jason pun bertanya, "Kenapa kamu nggak periksa tanda-tanda vital atau apakah Jenny masih hidup atau enggak? Kenapa kamu langsung memeriksa dompetnya?" Dan Ken bilang kalau dari jauh dia lihat nggak ada gerakan dari Jenny dan juga bibir Jenny agak biru. Sehingga tanpa dia periksa, katanya dia yakin kalau Jenny udah meninggal. Ken juga mengatakan bahwa dia sebenarnya mengenal Jenny Webb selama 10 tahun. Katanya mereka berteman dan baru-baru ini bertemu 1 atau 2 kali sebulan. Nah, selama wawancara, Sersan Allen memperhatikan ada beberapa goresan atau luka di tubuh Ken Blue yang sangat mencurigakan. Khususnya Ken mengalami cedera serius pada satu matanya. Tapi ketika ditanya soal luka-luka itu, Ken mengklaim bahwa di malam sebelumnya, sebelum dia datang kerja, katanya dia bergulat dengan anjingnya di lantai dan anjing itu melukai matanya. Namun salah satu rekan kerja Ken bilang kalau di malam kejadian sebelum jasad Jenny ditemukan, katanya dia makan malam bersama petugas Ken selama shift mereka malam itu dan ia duduk di seberang meja Ken. Dan rekan kerjanya itu mengatakan gak ada luka ataupun cedera di matanya saat itu. Jadi kalau petugas Ken bilang luka-luka di badan maupun di matanya itu udah ada di malam sebelumnya, pastinya hal itu bohong gitu loh. Selain itu Ken Blue juga memiliki perban di jari telunjuk kanannya dan goresan di kepala dan lengannya. Beberapa kali selama wawancara, Ken menyangkal pernah berhubungan badan dengan Jenny dan juga menyangkal telah menghamili Jenny. Akhirnya detektif meminta sampel DNA Ken Blue dengan menandatangani surat izin terlebih dahulu. Namun ketika Sersan Allen memintanya untuk menandatangani formulir persetujuan, Ken tampak ragu-ragu sebelum menandatanganinya. Kemudian tepat sebelum Ken Blue meletakkan pena di atas kertas, dia akhirnya mengaku kalau memang betul dia pernah tidur dengan Jenny. Tapi awalnya Ken mengaku kalau dia tidak membunuh Jenny. Namun pastinya pengakuan Ken itu nggak sesuai bukti guys. Karena mana mungkin Jenny bunuh diri sedangkan posisinya saat ditemukan kayak diatur atau diposisikan oleh seseorang. Selain itu Dr. Virani mengatakan bahwa tubuh Jenny mengalami memar di tangan, lengan, wajah, dada dan lehernya, serta bekas ikatan dari kabel listrik yang ditemukan di sekitar lehernya adalah hasil postmortem. Dr. Virani mengatakan bahwa Jenny meninggal karena mati lemas atau mereka menyebutnya dengan chokehold. Di mana chokehold adalah istilah umum untuk pegangan grappling yang secara kritis mengurangi atau mencegah udara atau darah melewati leher lawan. Nah, dan diketahui bahwa petugas Ken Blue dilatih dalam chokehold sebagai bagian dari pelatihan polisinya dan ia juga adalah seorang pelatih. Dan yang cukup menarik perhatian adalah petugas Ken memiliki manual pelatihan tentang chokeholds di mobil polisinya di kursi depan. Dengan semua penemuan itu akhirnya kematian Jenny Webb secara resmi dinyatakan sebagai pembunuhan. Dan hal mengejutkan selanjutnya datang dari hasil otopsi guys. Ketika saya sedang memproses pakaian korban, saya menemukan ujung sarung tangan latex. Di bagian dalam ujung sarung tangan pengujian saya menunjukkan darah dan air liur manusia. Tes DNA di bagian dalam menunjukkan bahwa darah itu milik Ken Blue. Sedangkan tes DNA pada bagian luar menunjukkan noda campuran dari Jenny Webb dan Ken Blue, ungkap ilmuwan forensik Valerie Bowman. Sehingga teorinya adalah Jenny mungkin menggigit jari Ken selama penyerangan yang membuat jarinya berdarah di seluruh TKP dan berdarah di sekujur tubuhnya. Hal inilah yang menjelaskan kenapa petugas Ken memperban jarinya. Sersan Allen juga menemukan noda darah di baju dan di celana dinas Ken Blue yang tersimpan di bawah kursi belakang mobil Ken. Selain itu bukti yang memberatkan petugas Ken terus berdatangan, di mana ditemukan beberapa sidik jari di mobil Jenny yang cocok dengan sidik jari petugas Ken.
Kalian ingat kan 3 barang yang ditemukan 195 kaki dari tubuh Jenny, yaitu puntung rokok, bercak darah, dan potongan kalung? Nah, DNA pada puntung rokok cocok dengan Ken Blue. DNA pada kalung dan bercak darah cocok dengan Jenny Webb. Dan Dr. Firani mengatakan hidung Jenny berdarah saat dia dibunuh. Sehingga penyidik yakin kronologinya kalau Jenny dan Ken bertemu di TKP malam itu, mereka ngobrol lalu cekcok, yang berujung petugas Ken Blue menghabisi nyawa Jenny. Lalu petugas Ken membuat TKP seakan-akan Jenny mengakhiri hidupnya sendiri. Dan berbekal surat perintah penggeledahan, detektif membuat beberapa penemuan menarik di rumah Ken Blue, termasuk kabel ekstensi yang serupa dengan yang terlilit di leher Jenny. Selain itu pada komputernya terlihat petugas Ken melakukan beberapa pencarian online seperti apa cara bunuh diri yang paling tidak menyakitkan dan bagaimana keadaan dinamika seputar pencekikan kompresi pembuluh darah. Nah, dan bukti yang paling kuat yang menunjukkan bahwa catatan bunuh diri yang ditemukan di dompet Jenny bukan dibuat oleh Jenny adalah di bagian belakang surat itu ditemukan 14 sidik jari laten. Dan pengujian menunjukkan bahwa tidak ada satu cetakan pun yang cocok dengan Jenny Webb. Ke-14 sidik jari itu cocok dengan petugas Ken Blue. Akhirnya dengan semua bukti-bukti yang memberatkan, petugas Ken Blue ditangkap dan didakwa dengan 4 tuduhan, termasuk pembunuhan tingkat pertama, penyerangan terhadap individu hamil, dan dengan sengaja menyebabkan keguguran atau lahir mati. Dan sekitar setahun lebih setelah Jenny Webb terbunuh, petugas Ken Blue pun diadili. Juri berunding hanya 2 jam sebelum memberikan vonis mereka pada Ken, yaitu bersalah dalam semua hal. Ken Blue pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun sampai dijatuhi hukuman, Ken Blue mengaku tidak bersalah. Selain itu adik Ken yakni Debbie Dennis mengklaim dan yakin kalau kakaknya itu tidak bersalah dan kakaknya Ken hanya dijebak. Debbie juga yakin kalau Jenny memang mengakhiri hidupnya sendiri. Satu-satunya penjelasan adalah dia bunuh diri dan itu sulit. Saya tidak tahu, mungkin itu hanya kecelakaan. Saya benci mengatakan bahwa dia akan mengikat lehernya sendiri hanya untuk menakut-nakuti Ken. Beberapa wanita bisa menjadi dramatis. Saya pikir semua jawaban mungkin mati bersamanya, kata Debbie. Namun tak satu pun dari klaim Debbie Dennis tentang pelanggaran polisi yang pernah dibuktikan. Dan secara eksklusif Ken Blue mengatakan, setelah berkonsultasi dengan Dewan Hukum saya merasa tidak pantas untuk membahas banyak pernyataan yang tidak jelas, tidak akurat, dan hipotesis dari seorang ahli dan saksi yang diduga dengan agenda pribadi atau pengabaian total terhadap praktek investigasi yang tepat dan prosedur pengumpulan bukti di luar proses pengadilan. Ken juga meminta persidangan baru ke Mahkamah Agung Michigan tetapi ditolak. Namun Ken mengatakan bahwa dia akan terus mengajukan banding atas apa yang dia sebut sebagai hukuman yang salah. Dan diketahui hanya beberapa hari setelah penangkapannya, istri Ken Blue mengajukan gugatan cerai.